apa kabar Bung Rocky? Ini ketemu di hari Jumat di menjelang akhir pekan. Orang bilang thanks God is Friday. Terus banyak juga warga kita yang thanks God nggak tahu kepada bukan thanks God jadi bukan ke Pak Jokowi thanks God karena harga Pertalite ternyata tidak jadi naik. Thanks God, it's Pertalite, TGIP. Tapi tetap kita ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda tuh, dan memang ada kalkulasi bahwa itu demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi harus berkorban APBN itu buat terus-menerus subsidi itu. Mungkin sama dengan yang jadi semacam pertaruhan hukum politik sekarang demi menyelamatkan Sambo, maka skenario-nya harus sampai di situ aja tuh. Kira-kira begitu kan? Desas-desus yang kita lihat dari berbagai pembicaraan di DPR atau Komnas HAM mungkin berpikir begitu. Jadi semuanya itu serba tidak pasti gitu. Tetapi kita bisa bayangkan seandainya terjadi kekacauan ekonomi, lalu terjadi juga guncangan politik, dan semua yang tidak pasti itu akhirnya terbongkar bahwa ini hanyalah upaya untuk menghalangi melebarnya isu politik, melebarnya isu hukum, melebarnya isu asmara segala macam gitu kan. Jadi kita ada di dalam kecemasan sebetulnya tuh. Apalagi soal Pertalite yang seolah-olah mungkin buat sementara karena harga minyak dunia agak turun, maka kesempatan untuk membujuk kembali legitimasi publik. Tapi ini semua nggak pasti itu, dan keadaan yang sekarang yang kita sebut situasi yang disruptif ini setiap saat bisa jadi katastrofi itu justru. Ya. Dan ini kan jadinya kredibilitas pemerintah makin hancur nih dengan realitas sebelumnya kan bagaimana corporate secretary Pertamina. Ya, ini yang menyatakan bahwa ini stok solar sampai dan Pertalite itu akan habis gitu tahun ini gitu. Nah, tiba-tiba kemarin Pertamina mengumumkan bahwa stok sampai tahun baru aman. Nah, jadi kalau gitu terus ada yang tanya ini tuyul dari mana ya yang bawa minyak ke kan gitu. Ya, ini Pertamina juga jadi tempat jin buang anak nih. Orang akhirnya takut mendekat. Ya, orang menganggap Pertamina ini tempat angker, kira-kira begitu kan kalau dalam perspektif kemarin jin buang anak tuh. Karena kita nggak tahu tuh siapa yang kendalikan Pertamina, kenapa humasnya aja beda-beda itu, dan direksi bisa beda dengan kan mesti satu suara antara humas, direksi, komisaris, menteri keuangan kan itu soalnya tuh, atau menteri istana. Jadi di dalam keadaan ketiadaan informasi, orang akhirnya kasak-kusuk bahwa ini ada isu politik di situ. Lalu masuk segala macam kecurigaan bahwa ini ada uang yang akan ditahan dulu untuk permainan politik, untuk sementara subsidi tidak akan dicabut. Jadi hal-hal semacam itu bikin kita panik misalnya. Bukan kita yang panik, mereka yang panik sebetulnya itu karena ketahuan oleh rakyat kan. Jadi istana itu panik sendiri aja kan. Maka di antara mereka saling jadi setiap orang di istana itu jadi humas buat dirinya sendiri tuh. Nah, kalau kita menghumaskan diri. Ya, kalau kita lihat ini kan soal mazhab. Wah, gitulah ya mazhab ya. Sri Mulyani jelas mazhabnya ingin cabut subsidi ya gitu ya. Pak Luhut tadinya juga termasuk yang kencang menyuarakan itu. Tapi saya kira Pak Luhut ini pasti satu suara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sejak ngomong hati-hati gitu. Dan DPR kemarin untuk pertama kalinya ini kompak nih ya, ada satu dua fraksi lah yang sepakat itu, yang lain menolak itu untuk pencabutan, dan selalu mereka bilang pro orang cilik. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai mengendus ini ada semacam itu. Kalau nggak perpecahannya kita bilang ada perbedaan mazhab dalam memandang itu. Tapi ujungnya itu nanti juga persoalan bagaimana mengelola negara ini. Ya, itu selain perbedaan mazhab juga perbedaan raport atau proksi pada presiden. Kan jelas Pak LBP lebih dekat dengan Presiden Jokowi karena reputasi beliau bahkan sebelum Jokowi jadi presiden. Jadi orang yang paling kenal watak dan sekaligus kecemasan Pak Jokowi adalah Pak Luhut. Jadi mungkin Pak Luhut juga membaca wah itu Presiden Jokowi potensial untuk kehilangan legitimasi, maka diubahlah kebijakan-kebijakan itu. Dan itu memang hal yang dari dulu kita tahu, selama presiden tidak kasih sinyal yang kuat, maka presiden menunggu reaksi publik tuh. Nah, karena reaksi publiknya kencang, ya presiden menganggap wah bahaya nih.
tiba-tiba ada kan ini situasi kritis, satu pom bensin aja dibakar itu bisa menular kemana-mana tuh, apa namanya, contagion efeknya itu tuh. Ya, ini yang harus diantisipasi memang. Tentu semua orang merasa kok tiba-tiba ada analisis pom bensin dibakar. Loh, ini keadaan riot ini, keadaan tadi social unrest itu apa aja bisa terjadi. Nah itu saya kira tuh ada juga temuan intelijen berdasarkan big data mungkin bahwa potensi kerusuhan itu bisa memang meledak karena memang daya belinya rendah sekali itu. Jadi pembuktian hoax itu sebetulnya juga bukan hoax, ini memang pemerintah mau deteksi ambang kemarahan rakyat dengan melihat mengularnya kemarin di hari pertama isu itu mau dinaikkan. Itu jadi bara itu ada di situ, bara sosial itu tetap ada di situ, dinaikin nggak dinaikin tetap rakyat merasa ini nggak benar nih, bisa besok dia naikin malam-malam tuh. Jadi tetap ketegangan sosial udah terjadi. Jadi artinya sebenarnya kita juga mengendus, oke lah kalau katakanlah kita sebut bukan kepanikan, tapi bahwa pemerintah ini diam-diam menyadari soal itu dan itu bagi kita menunjukkan bahwa ya memang realitas seperti itu yang terjadi pada masyarakat itu. Suasananya seperti kita sebut dulu seperti ranting kering gitu ya. Yang satu pemantik aja itu bisa jadi mudah terbakar. Ya ini keadaan ini yang membuat kita menganggap seluruh informasi dari relawan Basar Istana soal musrah itu, bahwa ada dukungan tentang 3 periode itu dan tokoh-tokohnya ini itu kan jadi absurd juga akhirnya, nggak ada gunanya kan. Misalnya Presiden Jokowi bikin musyawarah rakyat pertama di Bandung, Presiden Jokowi tinggi sekali itu. Itu artinya rakyat Jawa Barat itu ingin menghendaki Presiden Jokowi kan begitu kan yang dikumpulkan kan Jawa Barat kemarin yang akan mutar 34. Padahal faktanya di Jawa Barat justru Presiden Jokowi jeblok suaranya kan bagaimana coba di pemilu kemarin kan jeblok betul suara Pak Jokowi. Jadi rekayasa itu terjadi. Kalau orang bertanya sekarang hebat betul ya masyarakat Jawa Barat ingin Presiden Jokowi jadi presiden lagi. Lalu orang ingatkan, tunggu dulu ya, ada data hasil pemilu itu Presiden Jokowi itu suara di Jawa Barat itu rendah gitu. Demikian juga PDIP sebagai partai pendukung dalam perbandingan dengan partai lain. Tuh. Jadi kalau di Jawa Tengah ya masuk akal gitu. Masa di Jawa Barat orang Jawa Barat pro Jokowi itu agak kacau logika itu tuh. Ya, jadi artinya bagi kita bisa pokoknya kita sekarang dapat gambaran bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Dengan cara itu saja kita bisa mengendus sesuatu yang sedang terjadi di sana gitu. Iya betul, something rotten in Denmark. Ada yang membusuk di Denmark kalau lakonnya Shakespeare itu. Nah sekarang kita mau coba lihat tuh impact-nya apa nanti ini. Apakah betul-betul akan dihitung ulang anggaran subsidi ini, dan para pakar udah anggap bahwa ya subsidi memang kecil kok, kenapa digede-gedein sampai ratusan triliun tuh. Nah poin-poin ini yang harusnya dikritisi oleh DPR. Jadi DPR itu jangan sekedar menunggang isu bahwa rakyat tidak menghendaki subsidi dicabut, tapi dia juga mesti breakdown dong, kan soal anggaran itu fungsi dari DPR tuh, supaya jelas lah ini bagian ini disubsidi buat itu, yang ini buat ini, yang ini ditahan untuk main politik, kan gampang. Jadi jangan DPR di satu pihak muji-muji Pak Kapolri, di pihak lain sekarang berupaya untuk memuji-muji rakyat gitu. Padahal lembaga itu ada lembaga yang paling koruptif mentalnya di dalam survei-survei. Oke. Nah sekarang kita ini kan ya kita lanjutkan melihat situasi bangsa kita saat ini. Kalau melihat situasi semacam ini kan sebenarnya harusnya pemerintah itu kan kebijakannya tidak hanya sekedar yang tadi kan permen yang kita sebut itu tidak dinaikkan, kemudian jadikan BLT dan sebagainya. Tetapi kita juga mengendus bahwa ini dampaknya tidak hanya persoalan APBN, tetapi juga berkaitan dengan banyak sekali program-program legacy Pak Jokowi. Salah satunya jelas kita mesti ngomongin IKN atau kemudian infrastruktur lain yang jadi andalan Pak Jokowi. Ya itu selalu yang mesti kita ingatkan bahwa trade off itu terjadi itu, dan kekacauan kebijakan bukan sekedar soal BBM tuh, banyak hal yang memang kacau itu. Tapi demi legacy tetap dilakukan musrah itu, seolah ingin memberi keterangan bahwa oke, Presiden Jokowi itu masih disukai rakyat. Jadi informasi yang tidak dikenali dengan persis oleh rakyat itu justru yang dimanipulasi oleh para surveyor.
Kan beberapa hari ini kan para surveyor justru mengeluarkan angka baru tuh 79%, 70,3%. Loh itu artinya ada informasi yang nggak nyampe di responden tuh. Kan mestinya surveyor ini kasih tahu dulu nih, begini keadaannya IKN begini yang pernah soal kebijakan ekonomi, soal BBM begini, baru dia tanya tuh apa pendapat kalian. Bukan sekedar asal tanya dan mengandalkan bahwa responden tahu. Padahal bias pendidikan itu udah terlihat tuh, bahwa responden kita memang tidak mampu untuk mencerna kekacauan kebijakan tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, responden kita udah fatalistis lah, apalah suka-sukalah di sana. Nah, bagian ini yang nggak dikontrol di dalam metodologi. Jadi saya tetap menganggap itu survei-survei yang tiba-tiba memperlihatkan lagi dukungan kepercayaan publik pada presiden itu tinggi, itu artinya gagal mendeteksi variabel ignorantio dari respondennya. Itu kalau kita berpikir positif, artinya memang mereka betul-betul serius melakukan survei. Tapi kalau kemudian yang seperti kita katakan surveinya pesanan, itu kan jadi berbeda lagi. Ya, kita masih menganggap bahwa ini kesalahan metodologi aja. Tapi seringkali memang kesalahan metodologi dimaksudkan oleh donaturnya atau simpangin aja itu, abaikan aja. Dia kira-kira begitu kan pesannya. Jadi memang dua ada hal lain tadi yang kita bilang, integritas lembaga-lembaga pemerintah itu, negara itu juga rapuh, juga integritas lembaga survei lebih rapuh lagi tuh. Karena tidak berupaya memperbaiki kemampuan dia untuk mendeteksi hal yang tadi yang tidak terlihat secara kasat mata karena soal kondisi sosial ekonomi responden. Ya. Dan saya kira ini sebenarnya jangan dianggap sepele ya, apa yang disampaikan oleh Pertamina kemarin menyatakan bahwa stok solar dan pertalite itu akan habis pada akhir tahun dan kemudian sekarang diralat ternyata tidak habis, aman sampai tahun 2000. Ini mereka bisa dikenakan hoax yang luar biasa besar karena ada orang antri. Kemudian yang lebih parah lagi kan harga-harga ini meskipun pertalite dan solar tidak jadi naik, tapi harga sudah naik loh. Ini sebenarnya bisa dituntut, ini bisa class action gitu terhadap Pertamina ini. Nah ini mestinya ada class action itu. Tapi sebelum ada class action kan DPR bisa panggil direksi, karena ini ngapain kalian berbohong ya? Kami mewakili rakyat kalian bohong gitu. Ini yang mestinya kita dorong juga, atau nggak perlu kita dorong lah, itu udah otomatis lah. Kalau DPR punya otak mah dia udah panggil dong tuh. Ini ada apa tuh? Bikin aja pansus. Kenapa menyembunyikan stok? Apa kalian Pertamina juga udah jadi penyelundup? Kan begitu kan? Orang jadi berpikir jangan-jangan yang selama ini terjadi seperti itu gitu. Jadi ini cuma permainan mereka nakut-nakutin rakyat dan sebagai justifikasi untuk menaikkan harga gitu. Ya memang itu yang di awalnya kan begitu, stok menipis, APBN nggak mampu, oleh karena itu secara rasional ekonomi harga harus naik tuh. Kalau itu diterangkan dengan bagus ya dan dukungan pada Jokowi betul-betul jujur, orang oke, sama-sama kita berkorban. Ini dia udah menipu dua kali rakyat Indonesia kan. Dan dalam penipuan itu terlihat tadi manipulasi angka nilai itu untuk menyelamatkan reputasi Jokowi, kan cuma itu intinya kan. Dan yang kedua adalah bagaimana lembaga sebesar Pertamina itu dia bermain politik. Ini kan dia bermain politik kan, menunggangi isu publik lalu main-main di situ tuh. Itu bukan korporasi, itu bukan etik korporasi, itu etik manipulatif itu. Oke, jadi kita tunggu ini ya, karena rakyat jutaan orang berbondong-bondong antri dan yang lebih parah dampaknya harga-harga sudah naik. Itu hanya ulah dari Pertamina yang menyatakan bahwa stok solar menipis dan stok solar dan pertalite menipis, tapi ternyata mereka punya stok sampai akhir tahun tetap aman saja. Jadi ini silakan kalau Anda yang mau melakukan class action, saya kira ini sudah memenuhi unsur. Kalau dalam pidananya ada unsur deliknya sudah ada gitu ya. Yes. Percobaan pembunuhan sudah terjadi. Dan kita tetap ingin DPR itu panggil itu supaya kan itu hak rakyat untuk menerima informasi yang bersih itu, bukan dipermainkan hanya untuk jaga momentum. Itu buruknya di situ tuh politik istana. Oke, Bung Rocky, jadi tetap saja terus kita kawal dengan 0%. Ya. Ini tidak boleh disubsidi ini. Yes, oke. Subsidi tidak boleh dicabut dan subsidi tidak perlu juga disubsidi karena ini adalah murni dari aspirasi rakyat.